Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-muttasi bil makarim ibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, dan telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, Khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, belum khusus kepada diri Khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu negeri kita disentakkan, dihebohkan oleh satu pernyataan, satu himbauan yang ada di negeri yang kita yang tercinta ini. Katalah salah seorang gubernur yang lagi viral pada hari ini melakukan berbagai banyak gebrakan di wilayah kekuasaannya. Tapi ada satu pernyataan yang beliau sampaikan yang mengusik kita kaum muslimin. Tatkala beliau mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan hendaklah dengan dilakukannya pembatasan kelahiran. Dilakukan yang namanya hari ini vasektomi atau tubertomi. Orang mengatakan keluarga berencana dengan cara pembatasan kelahiran. Pada kesempatan yang pendek ini kita kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, bolehkah kita sebagai kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan seluruh syariatnya, melakukan upaya untuk mengatasi pembatasan kelahiran? Di dalam Islam, kita sebagai umat manusia memang diperintahkan untuk merencanakan berkeluarga. Tak ada kita yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeluarga. Setiap laki-laki yang mulai balik, yang mulai sudah dewasa, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berkeluarga. Maka Rasul mengatakan kepada kita, naha Rasulullah SAW anit tabatul. Rasulullah SAW melarang memujang. Tidak boleh oleh Rasulullah SAW kita ini memujang. Saudara kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah. Tapi tiba-tiba datang kondisi hari ini ketika ada seruan kepada kita untuk membatasi kelahiran. Yang boleh di dalam Islam ada namanya tanzimun nasl, pengaturan kelahiran. Tak boleh ada tahdidun nasl, pembatasan kelahiran. Apa bedanya kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah? Yang namanya pengaturan kelahiran, kita merencanakan kapan kita berkeluarga,
kapan kita akan punya anak, berapa anak yang ingin kita punya. Kita harus merencanakan semuanya. Tapi kita tak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membatasi kelahiran. Saya ingin punya anak cukup satu saja, saya punya anak cukup dua saja. Setelah itu saya matikan potensi saya untuk punya anak. Itu tak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah agar kita mempunyai keturunan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita, tatkala kita mempunyai istri, diperintahkan untuk mencari istri-istri yang penyayang, istri-istri yang bisa mempunyai anak. Makanya Rasul mengatakan kepada kita, tazawwaju, beristrilah kalian, nikahlah kalian, kata Rasulullah, al-wadud wal-walud, kepada wanita-wanita yang penyayang dan kepada wanita-wanita yang bisa punya anak yang banyak. Begitu kata Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Fa inni makasiru bikum al-umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Begitulah Rasulullah SAW menginginkan agar kita kaum muslimin punya anak yang banyak. Tapi tatkala kita punya anak yang banyak kaum muslimin, bukan berarti kita punya anak kemudian kita biarkan. Tidak. Kita punya anak disertai dengan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga. Maka sebagai seorang kepala keluarga, kita diperintahkan untuk menjaga anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak itu merupakan amanah. Karena Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka tatkala kita memutuskan untuk punya istri, tatkala kita memutuskan untuk punya anak, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qu anfusakum, peliharalah dirimu, ya, qu anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan kita punya tanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk membunuh anak karena kita takut miskin. Karena Allah mengatakan kepada kita, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kalian takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah memberi rezeki mereka dan kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inna qatalahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Karena Allah mengatakan kepada kita, setiap anak yang dilahirkan itu ada rezekinya. Setiap binatang yang melata dimanapun ada di muka bumi ini, di alam dunia ini ada rezekinya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh kita takut ketika kita punya anak, daripada dia sudah mengandung sekian bulan kemudian kita gugurkan. Itu merupakan dosa yang sangat besar, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbagai macam upaya yang dilakukan untuk membatasi kelahiran. Apakah itu namanya vasektomi, dengan memutus saluran keluarnya biju, keluarnya sperma untuk menjadi anak nanti, maka dilarang di dalam Islam. Tapi yang boleh kita melakukan pengaturan kelahiran. Bagaimana itu terjadi? Karena di zaman Rasulullah SAW, tatkala mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kami ingin berkediri ya Rasul, kami tak ingin punya anak lagi ya Rasul. Maka Rasul melarang mereka. Rasul mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan hal yang demikian. Maka di zaman Rasul, mereka untuk mencegah terjadinya kehamilan, mereka melakukan yang namanya azal. Itulah keluarga berencana yang bisa kita lakukan. Azal. Azal itu adalah, kalau bahasa orang hari ini, senggama terputus. Artinya dia tidak memuntahkan spermanya di tempatnya, dia buang di luar. Itulah kondisi yang dibolehkan di dalam Islam. Jadi mereka pakai kondom, mereka pakai suntikan. Selama itu tidak berlaku permanen bagi dirinya, maka itu dibolehkan di dalam Islam. Tapi kalau itu berlaku permanen, dia disuntik, kemudian setelah itu tidak bisa lagi, maka itu dilarang di dalam Islam. Itu namanya contoh vasektomi atau tuberektomi. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada upaya
di tengah-tengah kita sebagai salah satu syarat untuk mendapat bantuan itu harus vasektomi. Itu luar biasa. Mereka memerintahkan kita melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan bantuan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal kalau kita tahu kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu tugas negara adalah membantu rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya tatkala rakyatnya tak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Memang untuk tahap awal kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap dirinya? Tatkala mereka berkeluarga, tatkala mereka punya istri, tatkala mereka punya anak, siapa yang pertama bertanggung jawab adalah kepala keluarganya. Itu tanggung jawab yang pertama. Tak boleh kita serta-merta, saya nikah sekarang, nanti negara bertanggung jawab. Tak boleh begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Islam mewajibkan seorang kepala keluarga berusaha mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka Rasul mengatakan kepada kita, al-kadu ala iyalihi kal mujahidin fi sabilillah. Orang yang bekerja keras untuk keluarganya seperti seorang mujahid fi sabilillah. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, tanggung jawab kita pertama berusaha. Kemudian yang kedua tanggung jawab siapa? Tatkala kita sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, kemudian kita tak mampu memenuhi kebutuhannya, maka Islam memerintahkan keluarga terdekatnya membantunya, tetangganya membantunya, tapi terutama keluarga terdekatnya yang termasuk ulul irsi, termasuk orang-orang yang berhak mewarisi. Maka mereka punya kewajiban untuk membantu sanak keluarganya yang kekurangan. Tidak yang terjadi seperti kondisi hari ini kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah. Tak kala ada orang-orang kaya di sekitar kita, mereka tak memperhatikan saudara-saudaranya yang miskin. Ada saudara-saudaranya yang miskin di sekeliling dia tak peduli. Tapi dia memberikan bantuan kemana-mana yang entah jauh di ujung sana, yang kita tak tahu siapa mereka. Mereka mengirimkan bantuan kemana-mana. Ternyata keluarganya di bawah daguanya, di depan matanya, keluarganya miskin tak makan, mereka tak peduli. Padahal itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian tatkala keluarganya sudah tak mampu membantu keluarganya yang lain yang miskin, maka baru datanglah tanggung jawab negara untuk menyelesaikan itu. Maka tatkala ingin menyelesaikan itu, tatkala negara ingin menyelesaikan itu, maka negara tak boleh memberikan syarat segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi hari ini, kenapa kemiskinan terjadi? Apakah kemiskinan itu terjadi karena kita malas, karena kita punya banyak anak? Bukan, kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa begitu? Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, siapapun seluruh binatang yang melata, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tetapi apa yang membuat kondisi kemiskinan ini terjadi? Tatkala sistem kehidupan kita tak diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan kondisi hari ini kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana 1% orang yang ada di negeri kita yang tercinta, 1% orang menguasai lebih dari 50% kekayaan di negeri kita yang tercinta. Kenapa kita tak miskin? Pastilah kita miskin. Kenapa? Karena 1% orang menguasai 50% harta kekayaan yang ada di negeri kita yang tercinta. Pada Allah mengatakan kepada kita, hendaklah ada di antara kalian harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Karena itu adalah tanggung jawab negara bagaimana mendistribusikan kekayaan di negeri kita yang tercinta. Tapi karena kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah memakai sistem hidup yang tidak datang dari Islam, maka kemiskinan terjadi di negeri yang kita cintai ini. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang sempit, akan diberikan mereka kemiskinan. Maka negeri kita yang tercinta, yang bimarifah al-jinawi, di mana negeri yang penuh kekayaan, baik di darat, baik di udara, baik di lautan, penuh dengan kekayaan. Tapi secara umum kita miskin. Kenapa? Karena kekayaan kita
dipegang oleh segelintir orang. Makanya apa yang terjadi pada diri kita sekarang ini tak lebih dari ulah perbuatan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Karena kita memilih hidup tak diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memilih hidup tidak diatur dengan hukum Islam. Karena kita memilih tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah keadaan seperti ini, kehidupan yang sempit. Oleh karena itu, kalau kita ingin kembali hidup berkah, hidup di bawah kemuliaan, hidup di bawah dari dalam kesejahteraan, maka tak ada cara lain kecuali kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, Habib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, kemudian orang-orang yang mereka beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian apakah cukup mereka beriman dan beramal soleh? Ternyata tidak cukup, karena Allah mengatakan kepada kita, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa shalli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa sul fitnati wal mihan ma zura minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sayyidil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurul azima yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wazkuru 'ala ni'mi yazidukum. Wala zikrullah ya. Aqimis shalah.